Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, terdapat seorang pemuda yang bertanya kepada Ustadz dengan pertanyaan berikut. Sebenarnya, bagaimana Islam memandang persahabatan antara laki-laki dan perempuan? Lalu Ustadz pun menjawab, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga dirinya tidak dapat hidup sendiri dan butuh orang lain untuk tetap bertahan hidup. Dikatakan makhluk sosial karena tanpa teman untuk berinteraksi, mustahil manusia betah hidup di dunia. Oleh sebab itulah Allah menciptakan Adam dan Hawa agar manusia terus berkembang dan dapat hidup bersama-sama. Lebih jauh lagi, sebagai makhluk sosial, wajar jika seseorang memiliki teman ataupun sahabat. Sahabat identik dengan orang lain di luar diri kita yang hubungannya sangat dekat dengan diri kita. Tak jarang seseorang akan lebih nyaman berkeluh kesah kepada sahabatnya dibanding dengan kerabat ataupun keluarganya. Persahabatan dalam Islam boleh dilakukan oleh siapapun, tapi Islam tetap memberikan rambu-rambu dan aturan-aturan tentang hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu," yang artinya seseorang bisa dilihat dari keberagaman sahabatnya. Hendaklah setiap kamu memerhatikan bagaimana sahabatmu beragama. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2378. Ada 7 adab yang perlu diperhatikan dalam menjalin persahabatan. Imam Al-Ghazali berkata, adab berteman yakni menunjukkan rasa gembira ketika bertemu, mendahului memberi salam, bersikap ramah, dan lapang dada ketika duduk bersama, turut melepas saat teman berdiri, memperhatikan saat teman berbicara, dan tidak mendebat ketika sedang berbicara, menceritakan hal-hal yang baik, tidak memotong pembicaraan, dan memanggil dengan nama yang disenangi. Lalu, bagaimana Islam melihat persahabatan antara laki-laki dan perempuan? Islam memberikan aturan terkait hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan demi menjaga keduanya dari rasa fitnah. Habib Umar bin Hafiz menjelaskan, persahabatan yang diperbolehkan untuk laki-laki dan perempuan adalah persahabatan yang dilakukan untuk tujuan saling menguntungkan, memberi manfaat, dan dibangun atas saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa perlu saling berjabat tangan, berduaan satu sama lain, atau saling pandang satu dengan lainnya dengan cara yang tidak diizinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahluwanna rajulun bi'am ra'atin illa ma'adhi mahram." Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan perempuan, kecuali ada mahram yang menyertainya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5233. Mahmud Saltut berkata, Allah memerintahkan kita untuk saling mengenal dan bekerja sama demi kepentingan sosial, serta harus ada ikhtilat pergaulan, ta'aruf saling mengenal, ta'awun saling tolong menolong, dan mubadalah saling memberi dan menerima dalam melakukan kerjasama dan mendatangkan maslahat di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Adapun Al-Jazairi menjelaskan bahwa ayat di atas memerintahkan agar manusia saling kenal mengenal, bukan sebaliknya, saling membanggakan kelebihan, kehormatan, dan kekuatan diri sendiri di hadapan yang lainnya. Hubungan persahabatan antara laki-laki dan perempuan semata dimaksudkan hanya untuk saling mengenal, menghormati satu sama lain, bukan sebaliknya untuk melucuti kewibawaan satu sama lain. Persahabatan yang menguntungkan dalam hal kemanfaatan tidak mencederai dan tidak merusak kehormatan satu sama lain antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka Islam, maka hal itu diperbolehkan. Namun, apabila persahabatan yang dibina itu mengajak pada kemaksiatan seperti berdua-duaan, saling memandang dengan tatapan syahwat, maka hal tersebut jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Wallahu a'lam bis-as-sawabi. Dari kesimpulan tersebut mampu kita ambil sisi yang baik-baik. Seperti kita harus misalnya bersahabat, itu carilah yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Ajaklah mereka ke jalan yang di sisi Allah, bukan hal yang seperti berzina atau yang lainnya. Itu tidak baik untuk menurut agama Islam dan menurut kita sendiri. Jadi itulah kesimpulan yang bisa saya ambil. Bila ada salahnya mohon maaf. Wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini kalian senang ya. Jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdakwah, walaupun itu hanya hal untuk mengingatkan ataupun hal sepele, dan itu mungkin mampu bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin.